Roll, kamera 2 di roll. Bu, sebentar. Oh. Nih kantongin nih. Kantongin. Lu dan teman-teman, gue semua kita harus merasa adalah generasi muda bangsa. Harus merasa dan wajib. Karena di saat lu tidak merasakan itu, lu tidak akan mau melakukan perubahan. Persoalan politik itu pusing, ribet, dan itu semuanya ya lu harus merasa dulu. Lu harus merasa bahwa lu penerus. 10. Yeah, let's go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yoi bos-bosku semua, kembali lagi dengan saya Dr. Tita alias Peng Peng Peng. Dan kali ini saya bersama seorang tamu yang membingungkan sebenarnya. Saya nggak tahu profesinya apa, intinya foto sama pejabat terus. Saya nggak tahu kerjanya apa, tapi bisa baca orang. Kita tepuk tangan dan persembahan Master Firasat Wirang Wirawa. Mas Wirang, gimana kabarnya Mas? kabarnya baik. Saya takut ya tanya. Dah, saya tuh langsung to the point tanya Mas, ya kan? Saya nggak ada basa-basi. Biasa kan jadi host. Sebelum saya ke podcast saya sampean ini dulu. Mas Wirang tuh apa? Ini agak lucu ya. Kenapa Pak? Biasa gua tuh selalu diduluin sama orang. Ya. Tapi ini gua duluin orang. Tapi ya nggak apa-apa karena Bro Tirta. Gua duluan dulu gitu. Duluan nggak apa-apa ya Bang ya? Gak apa-apa lah. Mau tanya Bang, sebenarnya keseharian Bang Wirang tuh ngapain sih Bang? Ya nggak ada keseharian seperti biasa. Bangun tidur, sikat gigi, mandi, sarapan. Ya. Bukan Bang, maksudnya di medsos tuh kalau kita lihat Abang tuh kegiatannya sama orang penting terus Bang. Ya, maksudnya kerja pastinya apa Bang? Ya kerja pastinya syuting kan di TV, Firasat, udah kerjaan harian ya nggak ada. Paling karena saya kebetulan punya usaha, udah itu doang, nggak ada yang lain. Kalau sama pejabat ya karena berteman aja. Berteman? Bukan karena ada rekanan segala macam, saya nggak ada. Firasat itu awal mulanya gimana sih Bang? Emang bedanya Iya, apa? Sama paranormal dukun bedanya apa? Jauh dong. Bedanya apa Bang? Jadi gini, kalau dukun itu, paranormal itu adalah melakukan sesuatu yang tidak tampak secara visual, tidak bisa dijelaskan. Kalau firasat itu kan memetakan, analisis. Jadi dalam suatu situasi kondisi itu dipetakan. Jadi nggak asal ngomong feeling gua gitu. Oh ya nggak bisa itu nggak ada. Tapi feeling itu digunakan dalam menyaring segala informasi yang ada sehingga menjadi suatu instrumen tindakan dan keputusan. Tapi Abang mau belajar kayak gini? Enggak. Sulit yang gali informasi ya. Kayaknya udah pengalaman, malah beliau nanti yang gali informasi sendiri. Dan mulai kayak gini dari tahun berapa sih Bang? Udah lama ya, 2007-2008. Masuk TV-nya yang Antv itu? Baru 2018. Antv kan? 17-18 ya. Jadi 9 tahun? Trans TV Antv ya. 9 tahun di Trans TV? Enggak, baru kan di TV 2017-18. Beberapa firasat yang aku garis bawahi itu adalah Mas Wirang tuh sering kalau di medsos ngetik story yang kayak typing gitu, terus dijadiin feed. Itu udah deg-degan aku sebenarnya itu. Wah ini ngobrol itu memang tiba-tiba, aduh sulit tidur di hari ini. Terus, Jadi, nah tapi memang terkadang kalau untuk bencana alam itu terlintas aja di pikiran. Tapi sebenarnya Abang nih bingungnya aku mengutarakan netizen ya. Sebenarnya Abang tuh menggunakannya ilmu firasat tuh as entertainer, serius di konsultan kebijakan itu, penasihat atau memang buat sebenarnya serius. Kalau di entertain di televisi, kenapa ya? Nih, saya kenapa kadang pernah datang mau syuting tapi nggak jadi? Ya, kenapa? Karena bintang tamunya nggak mau dibacain. Dan karena saya tipe kalau orang yang tidak bisa diajak janjian dan boleh tanya. Saya nggak bisa diajak janjian nanti ngomong ini nanti ngomong walaupun itu live. Nggak bisa di-brief. Nggak mau saya. Intinya nggak ada yang namanya setting. Nggak mau. Karena kenapa? Begitu saya berbicara yang ikut dalam alur settingan dia untuk 3 bulan ke depan. Dan salah yang nak suruh siapa? Oh ya. Dia itu cara berpikir yang tepat kan. Jadi kita nggak mau ikut dalam alur setting mereka gitu. Nah kalau bisa selama ini kan foto-foto kamu jauh penting. Itu tadi udah keseharian. Sulit kan gali infonya. Dari semua narasumber kita obrolan, Mas Wirang tuh sangat sulit. kayak pintunya tuh kuncinya banyak. Jadi kalau kuncinya banyak tuh artinya emang MUFAS namanya. Apa itu Pak? Multifast skenario. Nanti cari tahu sendiri. Multifast skenario. Bohong nggak pernah belajar ah. Curang nih. Jangan-jangan kayak babe lagi.
Tapi Indro Priyono kan ada ilmunya tuh bukunya. Iya. Kemarin sharing bukunya itu. Curiga itu kan saya dapat bukunya aja susah banget. Bang bisa foto sama itu bukan sekedar foto. Nanti bukunya saya mintain. Oh boleh itu? Iya. Itu susah ya dapat buku ya. Ada buku mengenai intelijen gitu. Iya. Nah bang, yang nomor 2 pertanyaan bang. Foto sama pejabat penting itu bukan sekedar pejabat tuh bang. Seseorang yang jarang muncul di medsos dan tokoh penting. Itu nggak mungkin kalau cuman foto doang. Fotonya akrab soalnya. Kok bisa bang? Ya nggak tahu ya, terjadi begitu saja sudah beberapa tahun yang lalu dan kita kan pernah ketemu juga di rumah beliau, cuman sampean nggak mau posting. Iya betul. Kan? Aku nggak mau posting gitu, takut bang. Membicarakan pada saat itu soal kebijakan pandemi ya. Iya dan akhirnya terus nggak mau terusin. Iya jangan. Jadi yang jelas Dokter Tirta ini sumbangsinya buat negara. Kalau ada yang bilang Dokter Tirta tidak NKRI itu salah. Karena sumbangsinya buat negara pada saat itu luar biasa. Jadi kan kebijakan. Ketemu ya. Kok bisa ketemu bang pejabat-pejabat kayak gitu? Itu abang yang diundang apa abang datang sendiri rata-rata? Ada yang ketemu secara tiba-tiba. Misalnya saya lagi sama teman dan dia melakukan pertemuan dan kenalan jadi dekat sering komunikasi. Dan saya itu sebenarnya sebelum sama di dalam negeri ada beberapa pejabat yang suka ke luar negeri melakukan obrolan penting lah, tapi pentingnya dalam hubungan antar kerja negara ya. Mungkin mereka melakukan hubungan untuk proyek lah gitu. Sebenarnya itu dulunya. Jadi sering diajak. Jadi yang top ini sering ketemunya di luar. Di dalam negeri ini ketemunya di luar. Tapi memang di luar membicarakan sesuatu hal untuk kepentingan negara yang baik dan positif. Nah sehingga sampai di dalam ketemu 1, ketemu 2, 3 dan dikenalin akhirnya kenal semua. Dan bahkan ada beberapa yang setiap dia mau pertemuan dengan seseorang pengusaha yang top itu biasa ya nanya dulu, firasat ini bagus nggak kalau dijalanin? Oh iya? Serius tanya ke abang? Kalau saya bilang kayaknya jangan dulu, nggak dijalanin, serius. Dan pernah terjadi seperti ini. Saya punya klien teman saya ya, dia salah satu pejabat publik dan tokoh di salah satu partai besar. Jadi pada saat itu mau ketemu sama pengusaha yang mengajukan kerjasama, tapi pada saat itu saya punya hati nggak enak, feel nggak enak. Jadi semua data yang dia bawa tuh hoax semua, data palsu. Iya. Udah di mapping itu? Belum ditunjukin, datanya masih di tas. Jadi begitu duduk ketemu orangnya saya langsung nyeplos aja. Mas mau melakukan kerjasama dengan Bapak kayaknya nggak usah deh, saya bilang. Soalnya Mas bukan decision makernya, bukan pemegang keputusan dan ini sebenarnya yang mau diobrolin nggak ada. Ini cuma sekedar Mas mau cari sensasi untuk bisa kenal dan untuk bisa jual ke sana kemari. Dan pada saat itu terjadi dan dia marah-marah. Ngamuk ke abang? Ngamuk, wah lu nggak bisa nih ya. Akhirnya dibuktikan mana datanya. Datanya dibuka ternyata nggak ada. Serius? Terus gimana reaksinya? Ya udah, nggak gimana. Yang penting memang tugas saya harus menyelamatkan teman saya. Tapi ketika bisa membaca hal itu tuh memang baca dari mata, pikiran atau gimana? Iya mata. Oh untung saya pakai kacamata hitam. Jadi mata itu adalah jendela kata hati dan pikiran. Jadi kita nggak bisa pungkirin kalau mau mengetahui tentang sedih, marah, bahagia, ceria itu dari wajah dan mata. Dan saya bisa mengetahui orang itu berpikir apa, mau ngobrolin apa aja saya bisa tahu apa yang dia obrolkan itu adalah suatu kebenaran atau kebohongan. Jadi dari situlah orang kayak ada bilang pandangan dari mata turun ke hati karena memang mata itu tidak bisa menipu ya, walaupun mulut itu berusaha untuk sangat tidak bisa. Jadi karakter manusia itu sudah punya batasan-batasannya sendiri. Contoh begini, kalau mau mengetahui orang itu bijak atau tidak, lihat cara dia mengambil keputusan di saat dia marah. Lihat cara mengambil keputusan saat dia marah dan emosi. Kalau mau mengetahui orang itu adalah seorang pemimpin, lihat tindakan yang dia lakukan di saat dia emosi dan ucapan. Ya, jadi semua orang mungkin terlihat sama, tertawa bersama, tapi ada di satu sisi kita akan mengetahui jati diri orang itu tersebut. Nah, aku lama mempelajari soal itu dan aku paham betul. Waktu keren tuh quote. Untuk melihat jiwa seseorang tuh justru saat dia marah dan emosi dia melakukan apa? Yes. Itu adalah realnya. Iya, kamu akan tahu karakter orang itu dan jati dirinya. Jadi ketika ada seseorang mampu menyelesaikan banyak persoalan dan masalah, nah artinya ini adalah orang-orang terpilih
Jadi kalau kita lihat ya, kenapa ada orang yang sukses pemimpin top, ada orang yang sukses biasa aja gitu. Betul. Itu dari karakter yang berbeda. Jadi karakter itu, ini kita tidak bercerita masalah takdir ya. Kalau takdir aku pribadi saya menyikapi adalah lu mau takdir lu bagus lu harus kejar, lu mau takdir lu tidak baik itu semua karena perbuatan sendiri. Tapi pergaulan apa yang lo baca itu mempengaruhi 10 sampai 15 tahun ke depan. Pergaulan circle lu. Apa yang lo baca, circle lu siapa, apa yang lo baca dan apa yang lo obrolkan tiap hari. Lo omongin apa tiap hari itu berpengaruh 10 sampai 15 tahun ke depan. Nah, ketika lo berada di lingkungan yang tepat dan benar dan lo akan menguasai bidang tersebut. Ketika lo sudah kuasai, lo secara implementasinya mau bawa ke arah mana? Kalau lo bawa ke hal yang buruk, jadinya buruk, nggak baik. Nggak baik. Tapi kalau lu bawa kebaikan, lu menjadikan diri lu akan semakin besar. Secara personal branding lu akan makin besar. Tapi ya abang nggak pernah cerita kayak gini loh di live. Iya nggak apa-apa. Berarti di medsos tuh memang buat fun. Yes, fun. 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 Ada netizen yang hujat pernah bilang, bodo amat. abang nih musyrik, sirik. Iya bodo Pernah. amat. Ada yang pernah dia bodo amat. Bodo amat. Pure fun ya. Pure fun. Nah, kembali lagi aku tertarik untuk membahas mengenai kuda Trojan, Bang. Aku penasaran, Bang. Nggak pernah seorang Abang Wirang tuh Membuka suatu operasi tertentu saya buka di sosmed. nggak pernah. Ya jadi begini. Kuda Trojan tuh apa, Bang? 2020 kita kenalan di lapangan tembak, benar ya? Benar, Iya. benar. Abang yang datang terus Iya. ngajarin. Iya. Ngajarin, minjemin. Bro, ini caranya begini. Tapi Iya. gini. Saya itu kalau lihat orang itu ini baik nih gitu. Datang Ya, sendiri loh. Asik. Datang sendiri. Ya udah, Dan aku nggak tahu gitu. Mas Wirang loh saat Iya, itu. Dan gue juga pada saat itu tahu karena lu masuk di dalam Grand Design. Iya. Ya. Jadi gue datang. Bro, sini. Ini caranya begini kita latihan nembak. Nah, Dan langsung bisa. ya bisa. Jadi begini, ada orang yang bisa menguasai sesuatu di dalam bidangnya. Ya. Ada orang yang dipuja dalam situasi kondisi yang bidangnya berbeda. Ya. Tapi gue jadi yang, wah ini orang lu viral, sering menyuarakan kebenaran pada saat itu ya. Benar. Dan sampai sekarang. Jadi gue, wah ini gue harus banyak belajar nih. Terus gue Tujuan gue cuman itu, gue banyak belajar, gue pengen dengar edukasi masalah pandemi, kan itu. Bener. Dan Ya lo ngajarin gue nembak. Iya. Saat itu ya, pada waktu ngajarin Iya, nembak, nah. kenapa kita copot masker nih? Iya. Karena memang di situ harus konsentrasi dan takutnya Messi itu datang ke masker kita masuk isep. yes. Itu yang kita takutin Itu. dari awal. Karena memang jenis tembaknya pada saat itu tidak memungkinkan untuk pakai Iya, dibuka. copot aja. Iya, Copot udah. aja pakai pelindung. Oh ya udah Iya. kan pakai pelindung kan, nggak Yes. bisa. Nah, digoreng. Digoreng oleh ADG. ADG betul, digoreng Oke, ADG oke. saat itu. Berjalan beberapa waktu, gue kan tipe kalau orang nggak pernah mikirin masalah. Gue tahu nih, oh ini ada persoalan seperti ini, penyelesaiannya begini. Ya udah, tunggu waktu selesai. Gue tipe kalau begitu, nggak bisa memaksakan hari ini harus kelar. Nah, beda sama gua saat itu. Ya, lu harus kelarin hari ini, harus Ya. tenang pikiran. Tenang, iya betul. Yes. Betul. Jadi pada saat itu ya udah, gue biarin aja masalah digoreng ya. Kita komunikasi. Iya. Dan pada saat itu kita ketemu salah satu owner akun gosip ternama di Indonesia ini dan kita bertemu ngobrol dari Betul? ya pada saat itu kita cuman bilang ya gimana caranya ini jangan digoreng. Tapi jujur saya banyak ditelepon oleh teman-teman saya, kenapa kamu nggak pakai masker? Jadi begini ya, ada namanya sesuatu yang hal yang biasa saja ketika diucapkan secara sering dan ditunjukkan secara visual itu akan menjadi persoalan. Oke, benar. Oke. Betul. Gua ketemu teman-teman nggak pakai masker pada saat itu karena lagi makan ya biasa aja, kadang nggak jadi persoalan. Tapi ketika teman-teman tahu gua tidak pakai masker dan itu dijadikan suatu bahan topik pembicaraan, itu Terus jadi masalah. Betul, jadi masalah. Nah, teman saya telepon, bro, lu nggak pakai masker gini? Oh iya bang, lagi latihan nembak. Iya tapi itu gede banget tuh pendapatnya masyarakat ya. Ya udah, mau gimana lagi? Tapi pendapat masyarakat yang pada saat itu yang saya merasa tidak perlu klarifikasi, Betul. saya tidak klarifikasi hari itu ya sudah gitu Betul. loh. Karena saya bukan menciptakan kerumunan, ya udah. Betul. Oke. Pada saat saya tahu kamu bertemu dengan saudara ADG dan saya nggak tahu pada saat itu kalian berdamai dan membayar ini jujur ya, Iya. tidak tahu. Tapi yang saya tahu, oh kalian sudah berdamai, sudah baikan ya sudah gitu, Clear. clean. Oke. Pada saat itu kalau dia datang ke saya, ini cerita sebelum lu diperas ya. Betul.
Kalau pada saat itu dia datang ke saya, cuman saya buka sepatu, saya tawarin lu ambil sepatu gua aja dah, kalau minta duit kan gitu. Kalau gua nih, cuman pada saat itu dia nggak datang ke saya. Datangnya ke gua. Datangnya ke lu. Iya. Pada saat itu publik tidak ada yang tahu kalau lu diperas. Betul, karena gua nutup diri. Yang penting sesuai dugaan lu, gua nggak mau ribet. Kasihan yang lain, dah nih. Lu pengen duit silakan. Iya, kalau gua tahu. Nah, iya. Tahu. Itu tahu dari mana itu? Dari orangnya. Oh ya, orangnya aku Oh, orangnya aku ketemu. Setelah itu? Iya, setelah berapa bulan kemarin yang waktu ketemu udah lama nih. Orang ngomong. Sebelum podcast. Terus. Ngomong. Nah, jadi istilah kuda Troja ya. Jadi pada saat itu yang saya tahu, tapi jujur sebelum dia ngasih tahu juga gue tahu. Lu pasti kasih uang. Iya, karena gue tipikal orang yang sesuai duga, gue nggak mau ribet. Iya, jadi kalau orang bilang kuda Troja, pada saat itu saya mengetahui teman baik saya. Ya, saya anggap lu teman yang saya ketemu di suatu tempat yang gue pengen kenal sama ini tokoh karena lagi viral dan punya kemampuan edukasi kesehatannya bagus. Seneng dong. Seneng, ya. Terus ketika lagi bareng, foto kita bersama diganggu orang lain, lo tahu gue pada saat itu emosi. Tapi lu bisa kontrol. Tenang. Lu tetap tenang. Punya cara gue. Iya, nggak update, nggak apapun. Iya, tapi itulah istilah kuda Troja karena kenapa gue tidak akan bisa menceritakan segala situasi operasi yang mau gue lakukan untuk membuat publik tahu dia siapa. Tujuan gue bukan buat dia tumbang. Tujuan gue adalah supaya apa yang lo lakukan masyarakat publik tahu. Karena yang lo hajar teman gue. Lo salah satunya Bang Saroni teman gue. Ya, kedua kalinya. Teman gue tiga. Siapapun orangnya tidak akan bisa tinggal diam, bos. Ya. Dah. Bertemulah sama si anak ini di tempat Kobas, iya? Ya, itu gua. Gua yang ngajak tuh. Tahu pertemuan itu terjadi tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karena teman gua juga diganggu sama dia, benar? Benar. Iya. Dia cerita. Gua pertemuan pada saat itu hanya untuk bilang lu jangan ganggu teman gua. Ya itu di studio. Ya, kan gua sambil bersila. Kan gua apalah daya cuman bisa bilang udah lalu ngapain ganggu teman gua kan cuma gitu. Ya, tapi kalau lu besok ganggu lagi ya udah. Ya itu gua ngerti lu ngomong itu. Terus dia minta nomor lu nggak lu kasih. Iya, udah. Tapi ada satu momen kesempatan di saat beberapa teman saya diganggu oleh dia. Jadi kalau orang bilang, wah berarti lu jahat dong, teman lu yang diganggu bukan. Lah, pada saat itu kan gue diganggu juga waktu sama lu. Tapi masker. Tapi lu nggak bertindak, benar-benar tenang. Tapi begitu teman-teman gue ditambah diganggu, mulai. Dan gue akan pada saat dari pertemuan itu dia cuma berhubungan sama ajudan gue, sama staf gue untuk komunikasi. Ya udah gue biarin aja sampai waktunya tiba. Sampai waktunya tiba, akhirnya komunikasi dan melakukan pertemuan dengan dia. Dan yang saya amati adalah sekuat apa ini orang. Iya, karena dia kan selalu keluar-keluar ke kita, ke aku sendiri dia bilang kayak, jadi tipikalnya adik itu gini, ini nggak pernah aku share ke podcast manapun bang. Soal abang aja, dia tuh selalu megang HP, telepon. Telepon sama seolah-olah, apa nih, aman-aman. Dan selalu bilang, atensi atas gue bilangnya ini, atensi atas gini. Nah, tapi yang gue bilang, atensi atas tuh siapa dia nggak bisa nerangin. Yang gue takutin jangan-jangan cuma ngaku-ngaku. Nah itu kalau yang ngaku-ngaku nggak ada masalah. Betul. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku telepon, padahal handphone itu nggak nelpon. Gue pernah. Nah, itulah. Jadi pada saat pertemuan dengan saya sudah tahu ini anak nggak benar lah gitu. Cuman saya klarifikasi. Pada saat pertemuan itu saya melakukan negosiasi. Lu jangan ganggu teman gua. Lu nih repot nih. Lu ngapain sih senggol? Pada saat itu. Ngapain sih ganggu? Oh enggak, begini. Oh ya sudah. Akhirnya pada saat itu gue putuskan untuk melakukan investigasi mencari tahu dia siapa dan tujuan dia apa, pekerjaannya apa, serta apa yang dia lakukan ini untuk apa. Begitu kita tahu semuanya dan dapat poinnya, ya sudah. Dan ternyata kita sudah tahu dan yang podcast ini yang gue sampai bertanya. Gue udah menduga karena tidak ada alat media lain untuk menunjukkan ke publik dia siapa. Betul. Itu ketika lu ngundang podcast, itu menjadi pertanyaan. Jadi gini, kenapa orang bertanya ke gue mau bayar 80? Orang tipe kayak ADG, itu takluk hanya sama dua kali. Itu hal yang gue amatin bang. Satu kedudukan, dua duit. Itu yang gue kasih ke dia. Gue nggak akan tahu kelemahan dia, nggak akan tahu modus operandinya kalau nggak gue kasih duit. Ya, dan gue ngasihnya dudukan. Betul. Jadi ketika gue ngasih duit, ibaratnya gue investasi, tapi gue tahu orang ini lemahnya apa. Lama kelamaan ketika dikasih duitnya tambah besar, gue stop. Gede. Gue pernah stop. Jadi ketika gue berantem sama dia itu, yang soal 2020
Gue sampai ngupdate foto yang dia ngacungin jari tengah, itu gue ngupdate. Karena minta tak gede lagi. Tepat, gue stop. Oh, berarti dia memang Dia nggak ada puasnya. nggak ada puasa kecuali uang. Ya. Ketika gue update yang foto Pak Jokowi, dia minta maaf. Ada minta maaf tuh, minta maaf, datang. Buat pengen tahu nih sejauh apa. Oh, mau tobat. Oke, mau tobat. Kayak pemadat kan? Pemadat, tobat. Oke. Gue kasih kesempatan. Ya. Nah, pertanyaan gue ngamatin tuh sampai 2 tahun. Di titik apa ketika lu seyakin itu ngundang ke podcast, itu pertanyaan terbesar gue. Itu cuman lu ngamatin 2 tahun dan bareng beberapa lama. betul, kan? gue bareng bertahun-tahun. Lu kenalin bener itu. Lu kenalin ke pejabat ini dan gua cuma melihat suatu hari ini. Iya, betul. Ya, oke. Jadi kita tuntasin sampai di situ, selesai, dan pada saat itu yang gue tawarkan adalah kedudukan. Jadi di podcast tuh. Kan gue tawarin kedudukan. Betul, ya. Dan dia cerita ke lu ya, kenapa lu mau datang ke podcast. Tepat, dia cerita ke Ya gua. udah, tinggal di podcast saya tinggal ngomong. Bro, gimana nih kasus ini. Oh ya, kakak. Gue hajar nih, dang. Ya. Obrolin di podcast saya sama gue ya, dia obrolin. Ya boleh, udah. Tapi Dia satu ngomong? aja. Iya dia omongin di podcast. Sampai bahkan dokumen-dokumen itu dia minta di-publish di podcast gue. Gue nggak mau dong. Oh. Nggak mau. Tapi dia nge-publish sendiri. Iya kan goblok. Jadi lu tuh memberikan sesuatu yang dia inginin, pengakuan dan kedudukan. Yes. Gue Ya, ngasih. pada saat itu gue bilang, firasat gue 2022, gue mau ngomong ditangkap, dia ngomong apa? Gue ketangkap kata Dia dia. ngomong sendiri. Iya. Yang di podcast tuh gue lihat Iya. sih sering. Dan itu adalah situasi kondisi yang gue susun sejauh selama ini. Dan sekarang dia ditangkap dengan beredarnya video-video tentang kebodohannya, beredarnya tentang video firasat 2022 dia ditangkap. Jadi kita sekali dayung dapatnya 3 pulau. Tapi tujuan ini adalah bukan semata-mata dendam pribadi atau personal, tidak. Jujur ya. Saya hanya kasihan kalau ada orang lain yang tidak seperti kalian-kalian ini yang dihajar, bos. Kalau lu dihajar masih aman. Komjen masih aman. Orang kuat semua yang dihajar. Iya. Bayangkan kalau dia hajar orang lemah. Ya ketika dia punya kedudukan, apalagi dia pernah mau nyalon jadi wali kota, Emang orang percaya? enggak. Iya, oke. Jadi Itu nggak percaya. biarlah publik yang menilai tentang sikapnya. Jadi kita bahas tentang kuda troja itu adalah rangkaian cerita yang tersusun dengan rapi untuk mencapai suatu tujuan maksud dengan kepentingan. Betul. Tapi kuda troja yang gua gunakan di sini adalah Dr. Tirta. Jujur nih. Ya. Karena kenapa? Pada saat itu saya bilang, Nah, ini lu harus tahu supaya lucu banget. ya, jadi setelah podcast udah berjalan, bro, mana? Sini. Lu masih sama Adam? Enggak. Pinggir dulu ya. Kenapa? Ya, firasat gue dia mau ditangkap. Oh serius lu bang, kata dia gitu. Ya udah terserah lu. Gue nggak minta ngomong, nggak minta disampaikan. Gua telepon Datang sendiri. orangnya nyampein. Gue nelpon. Telepon. DK gitu kan. Enggak sebut awal ya, DK. Nape? Ada info nih. Ada info nih, lu hati-hati aja, tindakan lu udah terlalu jauh, Iya. lu keonaran banget, lu nggak fokus sama kasus, lu bisa-bisa akan diatensi, ditangkap bro. Iya. Terus besok ya dia ngupdate yang informan halu, itu buat dia sama gua. Kan kita bukan informan, kita kan firasat bos. Ya itu, terus disitulah gua langsung rasa, dia langsung bilang, hebat lu nyampein tanpa gue suruh. Tapi siapa yang nyebut nama Wirang pecahin kacamata? Dia sendiri. Gua capture, gua nggak pernah nyebut nama lu bang. Jadi artinya, orang ini padahal udah ke podcast, tapi orang ini Mau jelek-jelekin. mau jelekin nama lu. Nah itu udah ternyata ada bukti chat. Dia bilang ke gua, lu nggak mau bela gua Dia Pak? goblok ya? Iya, Dia iya, tak goblok. gua akuin di situ. Dia goblok. Dia udah ke podcast gua ngejelekin gua. Iya, ngejelekin dia, goblok. ngejelekin Wirang ke gua. Udah. Padahal dari beberapa bulan sebelum podcast itu, gua udah jauh lebih untuk membuat dia melakukan yang gua. Jadi praktis, lu tuh ketemu sama si adik ini cuma 2 beberapa- kali. Gua 2 tahun mengamati loh. Ngasih apa yang dia mau, umpan. Kalau gua tuh kayak ngumpan baru. Kalau Mas Wirang ini cuma ngasih pancingan. Pancingannya gua. Ini pancingnya, lu mau pakai pancing nih. Dengan lu pakai pancing ini ikannya banyak gitu. Dan gue curiga dari kejadian masker, ya pancingannya sebenarnya gua. Pancingannya itu gua. Karena ternyata orang ini memang diemnya kalau ada duit. Yes. Sama pengakuan. Nah orang-orang, kalau misal ADG, Jadi firasat. gini, sorry gua potong. Ya. Gua bertemu sama dia di hotel Kempiski di Bundaran HI ya. Ya. Ini yang gua bingung ya.
ini kan di persidangan kan terungkap sama Jering. Kita sedikit kesampingkan soal ini dan ke Jering. Ternyata dia tipe kalau orang yang suka ngerekam, terus Iya, suka bener. geledah, Betul. terus suka siapa mau ketemu seakan-akan private. Tapi dia Iya. ngerekam. Tapi pada saat pertemuan itu, gue bilang, bro, lu nih nggak boleh main begini, ntar lu kena lo. Kalau mau main begini safety, orang yang datang digeledah, diperiksa, siapa tahu ada rekam. Secara tanpa dia sadar, apa yang dia lakukan, gue tahu. Seharusnya dia tanya, lu tahu dari mana? Dia nggak tanya. Enggak. Tapi dia tetap lakuin. Yes. Ya itu bodohnya. Jadi selama ini menurut tuh dia tuh atensi atas tuh memang ada atau memang ngaku-ngaku? Gue nggak bisa bilang nggak bisa bilang iya, tapi that's bullshit. For what? Kalau dia memang Sekuat itu? kuat itu, buat apa lu cari duit, bos? Oh iya Lu udah benar. dapat sesuatu dari mereka bos-bos itu. Benar. Kalau lu udah dapat sesuatu dari bos-bos, lu nggak akan Ya, cari nggak duit. akan cari duit begitu. Nggak akan yang Tidak namanya akan, iya. minta duit. Dan beberapa orang ini nggak akan. Dan Tidak sebenarnya- ada yang namanya lu disuruh melakukan sesuatu pekerjaan tugas, lalu decision makernya bosnya lagi. Tidak ada pernah seperti itu. Nggak ada. Pemegang keputusan hanya lu, tugasnya hanya ini, tugasnya hanya lu. Tapi kalau cuman ngelakuin tugas terus bentar gue telepon bos gue dulu, kayaknya bos yang mana gitu loh maksudnya. Jadi itu dalam alur berpikir psikologis tentang perbuatan tindakan seseorang itu tidak bisa dipungkirin dari rumus-rumus perlakuan kehidupan, bos. Anjay. Terus untuk menurut lo orang-orang kayak Adik ini sebenarnya banyak kan? Banyak, tapi karena dia terlanjur mendapatkan panggung, Iya. sehingga dia menjadi seakan dirinya besar. Banyak orang yang melakukan hal-hal seperti ini, tapi yang tidak gede gitu. Kecil-kecil. Kecil-kecil, banyak sekali. Tapi ini adalah menjadi pelajaran buat kita semua ya. Adalah Kalau ketemu orang kayak gini tindakannya menurut Bang Wirang sebagai seorang penasihat kebijakan ya kalau gue bilang. Iya. Bukan firasat sih, lebih ke penasihat kebijakan, Dewan Pertimbangan. aduh. Apa yang dia harus dilakuin netizen secara singkat kalau ketemu orang yang mau giring negatif terus akhirnya ngancung-ngancung ketemu mediasi itu gimana? Ya dibiarkan aja. Dibiarkan untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid. Tapi next, orang seperti ini tidak akan berubah. Orang seperti ini tidak akan berubah dan dia akan memperkecil, dia akan lebih safety lagi untuk tidak ada barang bukti dan bukti-bukti khusus. Jadi orang ini kalaupun nanti masuk lepas Begini bisa aja. jadi akan kabur lagi. Iya, tapi saya percaya tidak ada kejahatan yang sempurna. Buktinya, dia selama ini tidak mau menunjukkan bukti, kecolongan. Dia Colongan. posting juga. Iya. Jadi itulah hidup. Jadi kalau netizen kita yang dapat ketemu orang-orang begini, biarin aja. Dan jangan dikasih panggung. Biarin Orang aja. kayak gini matinya kalau nggak dikasih panggung. Intinya kita kan percaya adanya Tuhan. Kalau ada orang begini, serahkan saja sama Tuhan. Buset nih, 2 tahun lu gue butuh untuk mengamati dan lu cuma butuh ketemu beberapa kali bang. 2 kali. Bang, kalau kita bisa bilang nih, kita isu lebih besar lagi bang. Ya. Pertanyaannya agak, kan dari tadi ADG terus entertain. 2024 bang. Aduh, beratnya. 2024 bang, itu kan ada pilpres ya bang. Dari sekarang 2022 aja isunya tuh udah ganas bang. Udah panas, udah bahas padahal masih 2 tahun lagi. Menurut abang, Presiden 2024 kayak apa bang? Iya, cluenya ada di badan gua sebenarnya. Ya udah nggak usah dibahas. Army. Ijo. Ya udah, bahas yang lain. Terus bang, sebenarnya dalam sejauh selama ini bang, pernah nggak abang kayak dikontrak sama satu orang? Loh lu jadi penasihat pribadi gua seumur hidup. Oke. Gua jawab nih. Jawab dong. Retainer gua sekarang 31 orang, 80% pejabat, sisanya pengusaha. 31 orang per Jadi tahun memang Instagram tuh 2022. buat lu fun-fun doang. Yes. Tapi kan tahu kan sejamnya berapa? Mahal banget lah. Tapi ada tapinya. Tapi apa? Berarti kalau ada orang yang nggak punya uang, dia punya masalah pengen konsultasi, nggak boleh dong. Gue terima. Pro bono. Gue terima. Kenapa? Dia nggak ada duit, jadi mau gimana namanya orang punya perlu butuh masukan. Kan gue dapat kemampuan itu dari Tuhan gratis. Iya. Terus kenapa jadi mahal? Karena gua itu kan bicara tentang bisnis, proyek besar. Gua harus mapping satu persatu dan memetakan dan menganalisa lagi. Jadi ya capek, besar. Sampai jadi di balik tanggung jawab urusannya Yes. besar, semakin besar proyek dan Semakin tanggung jawabnya besar. ya semakin besar. Yes. Wajar sih, itu kayak audit keuangan.
Kita mau audit UMKM yang perputarannya 3,5 miliar sama audit PT yang perputarannya 350 miliar tuh fee-nya beda. Ya benar sih. Enggak. Jadi ada yang namanya subsidi silang. Nah, Bang, ada pernah rencana pensiun? Nggak capek kayak gini? Pensiun, sebenarnya gue tidak merasa ini ya. Kalau dibilang pensiun sebenarnya, ya gue berhenti aja. Ya susah juga. Orang butuh dan datang, dan gue tipe kalau orang yang ketika datang bilang ini ada persoalan soal ini gitu. Terutama masalah negara. Terus? Ini lihat nih, ini framingnya begini, ini keadaan seperti ini, seperti ini. Ya gue kalau dibilang pensiun, nggak ada pensiunnya, pasti gue akan tetap kasih masukan. Contoh, di era digital, isu hoax itu kan sudah menyebar. Banget. Ya kita bahas edukasi sedikit ya, boleh? Iya boleh dong, boleh dong. Indonesia secara geografis itu sangat luas, ya, berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras. Sehingga di beberapa daerah juga peraturan-aturan daerahnya juga berbeda. Betul. Ya. Tapi yang namanya culture budaya kehidupan, cara sikap seseorang itu semuanya berbeda. Betul. Tapi dalam perkembangan zaman di era digital, tidak bisa ada yang berbeda melakukannya. Contoh, mau posting, membuat kalimat dalam sosial media itu semua orang bisa menceritakan tentang dirinya. Sedih, marah, emosi, bahagia, semua bisa. Dengan cara yang sama. Betul. Siapapun itu. Betul. Tapi karena perbedaan kultur budaya yang saya katakan tadi, itu membuat orang berbeda cara menanggapinya. Betul. Ya, sehingga kita lihat banyak bermunculan hoax-hoax yang bertebaran. Itu kan membuat hal yang kurang baik lah di kalangan anak generasi muda. Ya nggak baik banget Bang. Kita sekarang punya kanalnya sendiri. Lu punya kanal lu sendiri untuk ngobrol sesuatu di media lu, di Instagram, di Twitter, di YouTube. Lu punya kanal lu sendiri, lu bisa menggiring opini sendiri dengan pendapat dan pemikiran lu. Yang lu doktrin adalah semua followers lu. Betul. Oke. Ketika lu menyuarakan sesuatu hal yang tidak baik, nyampenya apa? Ya kan nggak baik lah. Oke. Nah, artinya edukasi kebangsaan kita ini sangat minim. Iya benar. Ya, sehingga dengan adanya sosial media ini pasti akan banyak orang yang menyalahgunakan. Pasti. Banget. Dikarenakan edukasinya yang kurang dan tidak memahami, sehingga semua kita seakan berbebas pendapatnya masing-masing sendiri. Sekarang ini bebas terbuka. Gimana caranya? Kemarin ada berita bapak-bapak usia berapa tahun tuh yang dikeroyok di jalan. Oh dikeroyok, cakung. Itu kan namanya cara demokrasi orang tolol. Iya. Ya, ini babe nih kalau ngomong tuh begitu. Itu demokrasi orang tolol, dia bilang. Oh iya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Bayangkan orang sudah tua diteriakin maling, keluar dari mobil, harusnya ditanya dong. Yes. Orang tua kok. Yes. Tapi langsung diajar. Yes. Nah, artinya edukasi kebangsaan ini kan sangat-sangat minim dan kurang. Muncullah berita itu kemana-mana. Nah, poinnya adalah saya kemarin sangat menyuarakan banyak ini di media dan ngobrol juga ke beberapa pejabat dan langsung diatensi, sedang digarap dan dikaji. Setiap satu pengguna sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, itu menggunakan satu nick KTP. Jadi lo punya satu akun, satu Wah, KTP. ini yang nyenengin. Jadi nggak bisa pakai fake account. Yes. Ini yang bener. Ditanya, apa fungsinya? Fungsinya minimal kita bisa meminimalisir berita yang masuk ke media itu adalah dari dalam negeri atau luar negeri. Seandainya dari luar negeri memasukkan faham yang tidak baik, itu akan membuat sekte baru, aliran baru, sehingga anak-anak muda kita terkontaminasi. Minimal kita bisa minimalisir dulu. Yang buat siapa nih? Luar apa dalam? Kalau yang buat dalam negeri tangkap, kejar. Tapi kalau dia buatnya di luar, mau gimana loh? Susah dong. Nah, artinya edukasi kebangsaannya dilaksanakan dengan baik, dengan cara secara implementasinya adalah ngobrol ke Mendikbud, masukkan ke kurikulum pelajaran. Anak-anak itu dipanggil, sini didudukin semua pakar-pakar profesor psikologi. Itu anak-anak di usia berapa sih bisa didoktrin tentang kebangsaan? Usia 12 sampai 14 atau 16 18, SMA, SMP. Profesor itu akan menjawab, "Oh iya, anak-anak itu bagusnya didoktrin itu di usia di bangku SMP." Di SMP diterapkan kurikulum pelajaran tentang edukasi kebangsaan. Ya. Sehingga kita memiliki dulu ada yang namanya GPHN kan. Ya, sekarang nggak ada. Iya, tapi ya begitulah intinya ke depan tuh harapan kita. Nah,
inilah yang sering, yang kalau dibilang konsultasi ya kita kasih pendapat-pendapat ini dengan analisa Orang-orang itu. kajian. Lu kalau ngomong kayak gini bukan kayak entertain yang gue kenal di Antv, Ustaz. Jadi apa? Buset. Pusing anjir. Ya artinya kan Kaget loh, maksudnya gini loh Pak. Omongan lu tuh kayak dosen Pak. Kayak gue ngomong sama dosen itu tidak di luar kayak gue memprediksi kalau ngomong wah Mas Wirang nih ngomongnya pasti kayak di Instagram nih. Itu persona yang memang lu buat di Instagram berarti. Iya. Fun. Memang aslinya sesuatu fun yang dibalut dengan firasat, ya walaupun memang sering mengutarakan firasat karena gue bisa membaca orang lain, tapi di samping itu ketika orang sudah masuk ke dalam Instagram gue akan menyuarakan banyak kebenaran di Instagram gue soal masalah kebangsaan, ideologi. Nah sekarang era digital, apa yang lu mau lakuin zaman era digital sekarang? Ya, update, pamer, nanti 10-15 tahun lagi lu kirim barang udah nggak pakai Go box bos, udah pakai drone yang ngirim barang. Ya, selalu ya. Sekarang udah ada nih drone terbangnya. Jadi kesiapan kita untuk mencapai perubahan. Tapi gimana mau capai perubahan? Zaman sekarang orang sudah maju, kita dibawa balik lagi mundur ke beberapa ratus tahun. Jadi begitu. Ini adalah suatu hal yang kalau nggak kita siapa lagi yang menyuarakan? Lu dan teman-teman, gue semua kita harus merasa adalah generasi muda bangsa. Harus merasa dan wajib. Karena di saat lu tidak merasakan itu, lu tidak akan mau melakukan perubahan. Persoalan politik itu pusing, ribet, dan itu semuanya ya lu harus merasa dulu. Lu harus merasa bahwa lu penerus. Kalau lu tidak mau belajar, lu tidak mau melakukan suatu perubahan, tidak akan ada perubahan. Dan lu hanya bisa merasakan dan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Ya, kalau ditanya punya haus politik nggak ya? Siapa? Ya kalau orang kan masih banyak nanya ke gue. Iya betul. Lu pengen ini nggak? Gue mau tanya itu udah lu tanya sendiri. Lucu ya. Jadi hostnya lu tadi mau nanya itu. Ya makanya diem gue aja. Kok gue mau tanya udah ditanya sendiri. Susah nih kalau terus dijawab. Lu udah punya semua. Maksudnya lu udah tahu. Tidak ada ambisi saat ini dan tidak mau juga. Lebih bagus saya punya teman-teman politik. Saya berteman, saya kasih masukan gitu aja. Belakang layar. Ya kurang lebih lah ya. Bang, kalau yang terakhir sebelum penutup. Ini terlalu panjang, gantian nanti gue yang main. Nah, gue yang jadi tamunya. Aduh bingung gue sampai bingung ngomong apa. Ada sesuatu buat gue? Bacain nggak deh? Penasaran gue. Ini berarti jadi gini. Ya, menurut Tirta ini kan kita jarang. Kita berteman lama tapi jarang komunikasi. Kalau komunikasi yang penting-penting aja. Betul, ya kan? Betul. Lu memang tipikal orang yang gak mau pusing, gak mau punya masalah, mau enak tidur, mau enak makan, mau enak segalanya, gak mau punya masalah. Jadi ketika seakan-akan ada orang datang membawa masalah, lu akan pusing sendiri. Tapi, anjir. Ya, masalah percintaan, rumah tangga, karir itu semua bisa tidak fokus dan tutup dulu tuh warung. Lu jangan ganggu dulu, jangan ngajak gua manja-manjaan dulu. Gua lagi ada masalah, gua selesaikan dulu. Nah, itu adalah karakter. Tapi itu adalah orang yang berpikir secara koleris dan pragmatis. Ya kalau tahu itu nanti bisa di-share. Benar atau salah? Kalau saya nggak tahu, saya lupa ya. Karena kenapa? Lu akan memikirkan sesuatu permasalahan di dalam kehidupan yang ini harus selesai. Tapi gue boleh kasih masukan. Boleh. Ini adalah pemikiran orang secara berpikir normal, waras dan wajar. Ya, berpikir normal, waras dan wajar. Tapi dalam kehidupan filosofinya lu harus menikmati bahwa namanya kehidupan pasti akan ada masalah. Jangan sampai permasalahan itu menularkan sesuatu yang tidak ada masalah menjadi masalah. Oke? Lu punya masalah, lu pikirin. Saking lu pikirin masalah ini yang sebenarnya ini kelar masalah 3 hari. Baru sehari lu pikirin, ya kagak akan kelar bos. Sementara itu usaha toko yang kagak punya masalah jadi punya masalah. Karena lu gak fokus ke toko lu gitu loh. Wah gila sih ini. Ya jadi ya, gue tuh senang filsafat asli ya. Jadi, Bentar, lu bisa. Jadi yang lu ngomongin tepat sih. Gue paling itu alasan gue kadang-kadang. ini tadi di briefing nggak suruh bacain anjir, bayar bos. Waduh. Dia pinter ya. Satu-satu tanya-tanya, ujung-ujungnya bisa dibacain. Nah, tapi singkat tuh, lu tahu hal kayak gini tuh, lu ketemu gue jarang. Tahu dari mana? Jadi gue hanya menarik sedikit kesimpulan setiap situasi keadaan yang didapat. Satu, yang kedua memang gue menilai ya gue, nih gini deh, lu pikirin nama satu kota sekarang. Kota? Iya, kota yang ada di kepala lu lah yang kita obrolin, ya apalah gitu. Iya. Di luar negeri apa? Di luar negeri apa dalam negeri? Di luar. Di luar negeri? Iya.
Udah. Bilang aja disebut. Paris. Ya, lu buka kertas yang gua pakai. Demi Tuhan tidak ada janjian, sama nggak kertas yang gua tulis? Tunjukin kami. Bajingan. Anjing. Demi Tuhan lu, ada briefing nggak nih? Ada janjian nggak? Wah, Demi nggak ada Tuhan sih. lu. Wah, serem banget lu, Bang. Ini dari tadi lu kantongin kan, gua suruh. Serem banget lu, Bang, kalau ini. Demi Tuhan gak ada janjian. Demi Allah Rasulullah. Jadi begini. Dar. Serem lu, Bang. Lu firasat. Tapi semua teman gue yang kenal gue tahu gue bisa begini. Gue bisa membaca pikiran orang. Jujur bener. Wah, anjir mah serem, Bang, kalau temenan sama lu, Bang. Iya. Kenapa gue tiba-tiba nggak gini? Dar kok. Tunggu, wait. Gue kenapa tiba-tiba langsung nanya kota? Tadi kan minta dibacain karena gue udah tahu udah durasinya. Jujur serius. Kalau gue salah 1 persekian menit, lu akan berkata kota lain, bos. Ini namanya membaca situasi ke depan apa yang terjadi. Wah, anjir. Dari mana lu? Dari sekian kemungkinan kenapa lu tahu gue bakal ngomong ini? Nggak bisa dijelasin. Karena gini deh, gue tuh fans Liverpool. Orang normal awam itu akan memikirkan Liverpool. Orang normal awam yang nggak kenal gue. Gue akan mengira tadi lu akan nulis paling Wirang mah nulisnya kertas itu akan Liverpool. Hanya orang tertentu yang tahu. Tapi enggak loh, aku tulis kertas gue nggak ada bilang prediksi, bener nggak? Nggak ada. Gue cuma suruh lu kantongin doang, bos. Roll, kamera 2 di roll. Bu, sebentar. Nih kantongin nih. Kantongin. Ya itu ada CCTV di sini. Ya jadi gini. Kenapa kok tahu sih, Bang? Ya inilah gua gitu. Dan ADG tahu gua bisa begini, tapi ini jahatin gua kan goblok. Iya sih. Jadi asal teman-teman tahu yang buat gue ilfil sama adik itu adalah ketika Hamin yang gue ceramain, yang dibilang influencer halu, dia bilang bahwa Wirang jelek-jelekin gua. Nah lucunya adik itu nggak tahu gua sama Wirang tuh udah ketemu sekali. Euforianya takut hilang. Nah, gimana? Sudah dibacain tuh. Gimana, Mas? Gak dia apa tulisannya? Serem sih. Jadi ditanya kota luar negeri apa yang paling kukunjungin. Orang awam tuh pasti akan ngiranya Liverpool. Gue dikasih surat ini dari awal ketemu, pas gue buka di ending pas shoot, dia bener anjir. Serem nih. Pusing gue. Ini padahal gue udah pakai kacamata loh. Tujuannya sebenarnya itu. Kenapa gue mainin ini? Karena tadi ingat nggak? Gue mau pakai kacamata lah. Bener nggak? Iya. Ternyata setelah lu pakai kacamata lu telat. Lu udah gue tulis duluan. Tapi oke guys. Enggak, gue masih shock. Dar, gue masih shock. Tadi lu ngambil kertas banyak tadi ya? Ada PS terus ada ini, bener nggak? Iya. Jadi nggak perlu. Lu kasih ini gue udah tulis dan lu udah kantongin, bos. Gue nggak pernah nge-share kota ini Mas di story. Hanya orang tertentu yang tahu ini. Yang tahu tuh cuman teman-teman terdekat. Karena gue Tapi ini sangat kecil kemungkinan untuk benar. Karena kita udah ngobrol ini setengah jam, bro. Dan pemikiran lu udah kemana-mana. Jadi ya gue bersyukur banget ya Tuhan kasih gue kelebihan soal hal seperti ini. Makanya gue bilang kalau orang ada datang konsultasi ngapain gue suruh bayar gitu. Dari segala kemungkinan maksudnya orang awam tuh pasti juga nih Liverpool. Ya udah oke, ditutup dulu kalau mau ditutup dulu videonya. Ya deh, saya masih nungguin shock. kan durasi kuota, bos, kuota. Tapi nggak rugi lah kalau nonton saya masih shock nih. Saya tutup dalam keadaan shock nih. Beneran shock nih, pusing aku buset. Dan itu aja saya. Sampai jumpa di kontennya Mas Wirang. Saya jadi tamu. Saya akui ini orang bukan orang sembarangan ini. Ini kalau kertas akan saya simpen dedek nih saya. No briefing. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wah, anjir.